Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-13 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di dalam pembahasan tentang al-akhbar. Syekh telah menjelaskan tentang definisi khabar. Kemudian beliau uraikan kandungan dari mana khabar itu, dan beliau fokuskan di dalam menyebutkan bentuk-bentuk fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk-bentuk ikrar beliau. Kemudian kita juga telah membaca pembagian khabar dilihat kepada mayudhafu ilaihi, kepada siapa khabar itu disandarkan, terbagi menjadi 3. Apa itu? Khabar marfu, mauquf dan maqtu'. Kemudian pembagian berikutnya kata beliau aqsamul khabar bi'tibari turuqihi. Pembagian khabar dilihat kepada jalan-jalannya. Iya. Yang qasimul khabaru bi'tibari turuqihi ila mutawatirin wa ahad. Khabar dilihat kepada jalan-jalan khabar itu, jalur-jalur periwayatannya. Khabar terbagi menjadi 2. Ada khabar mutawatir dan ada khabar ahad. Iya, sini pembagian khabar menjadi 2, menjadi mutawatir dan ahad. Para ulama usul fikih dari kalangan ahli sunnah yang membagi khabar menjadi 2 ini, pembahasan mereka adalah berkaitan dengan masalah ta'arudul adillah. Kalau misalnya dalil bertentangan antara hadits mutawatir dan hadits ahad, apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah hadits mutawatir, karena akan datang nanti bahwa hadits mutawatir itu lebih kuat daripada hadits ahad. Iya. Namun sebagiannya membahas pembahasan mutawatir dan ahad ini untuk masuk ke dalam suatu perkara yang berkaitan dengan bid'ah, menolak sebagian hadits dalam sebagian pembahasan. Dan ini tentunya adalah hal yang tidak diinginkan oleh ahli sunnah ketika mereka membahas tentang khabar terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Iya. Dan asal pembagian tidak dikenal di kalangan as-salaf terdahulu, bahkan datangnya dari ahlul bid'ah sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abil Izz dan selainnya. Hanya saja karena ini pembagian yang sifatnya membedakan kekuatan antara khabar mutawatir dan khabar ahad dan sudah berjalan, sebagian ulama menyebutkan di dalam buku-buku mereka untuk makna tersebut, untuk makna yang baik, hanya untuk membedakan antara mutawatir dan ahad dari sisi yang mana yang lebih kuat antara keduanya. Baik. Kata beliau, jadi khabar itu terbagi menjadi 2. Apa itu? Mutawatir dan apa? Ahad. Apa itu mutawatir? Kata beliau, fal mutawatiru marawahu jama'atun katsirun yastahilu fil adati ayatawafa'u alal kadhibi wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Mutawatir adalah apa yang diriwayatkan oleh banyak orang. Iya. Diriwayatkan oleh banyak orang. Yastahilu fil adah, adalah mustahil secara kebiasaan. Ayatawafa'u alal kadhib, mustahil secara kebiasaan mereka itu jumlah yang banyak tersebut berkumpul bersepakat untuk berdusta. Iya. Dan mereka menyandarkan periwayatan mereka kepada syai'in mahsus, kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya maksudnya
hadits yang mereka sampaikan berakhir kepada hal yang ditangkap oleh his. Misalnya dia berkata, saya melihat, saya mendengar, saya menghadiri, atau yang semisal dengan itu. Baik. Jadi ini hadits mutawatir. Tampak dari definisi Syekh rahimahullah, ada 3 ketentuan hadits mutawatir di sini. Yang sebenarnya ada ketentuan yang keempat, biasanya disebutkan di dalam pembahasan mutawatir. Jadi semuanya ada 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama, hadits mutawatir itu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak tidak ditentukan di sini berapa, karena memang maksud dari jumlah yang banyak itu bukan angkanya, tapi yang dimaksudkan adalah maknanya. Apa makna jumlah yang banyak itu? Yaitu pada syarat yang keduanya, bahwa jumlah yang banyak itu mustahil mereka berkumpul dalam keadaan berbuat apa? Kedustaan. Jadi secara kebiasaan mereka mustahil berkumpul untuk berdusta. Nah, jadi itu mana yang dilihat. Dan inilah yang mempengaruhi jumlah yang banyak. Kalau perawi haditsnya misalnya derajat riwayatnya biasa-biasa saja, mungkin jumlah yang banyak yang diperlukan 10 atau 15. Ya. Tapi kalau misalnya meriwayatkannya semuanya imam misalnya, maka jumlah yang banyak tidak perlu sampai 10. 8 pun, 6 orang pun, itu mungkin cukup dikatakan sudah sebagai jumlah yang apa? Jumlah yang banyak. Karena itu sekali lagi tidak ada makna jumlah yang banyak berkaitan dengan angka. Kaitannya dengan makna pada jumlah yang banyak itu. Terkait dengan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, akhir dari penyandaran berita mereka adalah al-his. Ya, maksudnya di sini al-his, sesuatu yang ditangkap panca indera, saya lihat, saya hadiri, saya mendengar. Maksudnya hal yang meyakinkan berita mereka itu. Ini 3 syarat. Ditambah syarat yang keempat, bahwa riwayat jumlah yang banyak tersebut pada setiap tabaqat sanad, pada setiap tingkatan sanad. Iya. Jadi kalau di tingkatan sanadnya ada 5, maka pada setiap tingkatan sanad diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Demikian. Kalau misalnya di tabaqat pertama jumlah yang banyak, tapi tabaqat yang kedua hanya 2 orang, 3 orang, maka ini bukan mutawatir. Tidak masuk ke dalam mutawatir. Dia pembahasannya di pembahasan hadits ahad. Jelas ya? Jadi itu 4 syarat dari hadits mutawatir. Dan ini sudah pernah kita bahas ya di pelajaran di daurah kemarin tentang mustalah hadits. Contohnya, misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Iya. Ini hadits mutawatir. Sebab hadits ini diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat. Diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat. Secara lafadznya diriwayatkan oleh 70-an, dan secara makna diriwayatkan lebih dari 100. Sekitar 102 atau 104. Ya. Dari sahabat yang meriwayatkan. Ini diukur kepada apa yang diketemukan di masa sekarang ini dari jalan-jalannya. Dan apa yang disebutkan oleh ulama kita dari buku yang sampai. Kalau ulama sebelumnya ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Sebab mungkin mereka melihat ada jalur-jalur riwayat yang lain yang tidak diketemukan oleh yang lainnya. Iya. Jadi haditsnya ini diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Nah, dan mutawatir itu 2 macam ya. Ada mutawatir secara lafaz dan ada mutawatir secara apa? Secara makna. Ini contoh mutawatir secara lafaz. Sebab jumlah yang banyak meriwayatkan lafaz hadits yang sama. Dan secara makna contoh mutawatir adalah mutawatir tentang doa, mengangkat tangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang doa mengangkat tangan di banyak hadits, tapi berbeda-beda keadaannya. Berbeda-beda keadaannya. Iya, kadang disebut di perjalanan, kadang disebut di mana umum, kadang di atas mimbar, kadang di
salat istisqa, ya, dan selainnya dari tempat-tempat disebutkan beliau mengangkat tangan. Jadi konteksnya berbeda-beda tapi maknanya apa? Maknanya sama. Kemudian yang kedua kata beliau wal ahad, hadits ahad. Apa itu hadits ahad? Masiwal mutawatir. Apa yang bukan mutawatir. Jadi kalau bukan mutawatir berarti dia apa? Ahad. Begitu saja. Kenali mutawatir, kalau bukan mutawatir berarti dia apa? Dia ahad. Wa huwa min haitsu rutbatu salasatu aqsam. Dan mutawatir dari sisi tingkatan terbagi menjadi 3. Sahihun wa hasanun wa dha'ifun. Ada hadits sahih, ada hadits hasan dan ada hadits apa? Dha'if. Fa sahih ma naqalahu 'adlun tamud dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min asy-syuduri wal 'illati al-qadihah. Apa itu hadits sahih? Hadits sahih itu apa yang dinukil oleh seorang rawi yang adil, sempurna dhabatnya dengan sanad yang bersambung, selamat dari syudud dan selamat dari illah yang tercela. Berarti hadits sahih harus terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama adalah turwah. Rawinya harus seorang rawi yang adil. Iya. Seorang rawi yang adil itu adalah seorang rawi yang selamat dari asbabul fisq wal muru'ah, dari sebab-sebab kefasikan dan hal yang menggugurkan muru'ahnya. Kemudian syarat yang kedua, tamud dhabat. Dia memiliki dhabat yang sempurna. Dia memiliki dhabat yang sempurna. Ya. Keluar darinya kalau dhabatnya ringan. Sebab itu di pembahasan hadits hasan. Syarat yang ketiga, bisanadin muttasil, dengan sanad bersambung. Disyaratkan harus bersambung sanadnya. Adapun kalau sanadnya tidak bersambung, seperti ya mursal, munqati, mu'dal, mu'allaq, ya, maka ini tidak dihitung sebagai hadits yang sahih. Kemudian syarat yang keempat, wa khala minasyudud, tidak ada syad di dalamnya, tidak ada rawi yang thiqah menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Iya. Dan syarat yang kelima, kosong atau lepas dari illah al-qadihah, lepas dari illah yang tercelah. Karena illah itu 2 macam, ada illah tercela dan ada illah tidak tercela. Ada illah qadihah dan ada illah gairu qadihah. Yang dimaksud di sini adalah illah yang tercela, yang membahayakan sanad. Adapun kalau tidak membahayakan sanad itu tidak ada masalah. Misalnya seorang mudallis, di satu jalan dia pakai kata an, di jalan yang lain dia pakai kata haddatsana. Maka ini illah gairu qadihah, illah yang tidak berbahaya. Maka ini syarat hadits sahih. Yang kedua, hadits hasan. Wal hasanu ma naqalahu 'adlun khafifud dhabat bi sanadin muttasil wa khala min asy-syuduri wal 'illah. Ya, secara umum hasan itu sama definisinya dengan hadits apa? Hadits sahih. Satu saja perbedaannya. Di dalam sanadnya ada rawi yang apa? Khafifud dhabat, dhabatnya ringan. Dhabatnya ringan. Iya. Setelah itu beliau katakan wa yasilu ila darajatis sahih idza ta'addadat turuquhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Namun hadits hasan ini bisa naik ke derajat sahih kalau jalur-jalur periwayatannya berbilang. Jadi kalau misalnya ada beberapa hadits hasan, iya, yang makna haditsnya sama, maka beberapa jalur ini bisa saling menguatkan sehingga dari derajat hasan haditsnya naik ke derajat apa? Sahih, tapi bukan sahih seperti yang pertama. Sahihnya disebut sahih apa? Sahih li ghairihi. Sahih karena selainnya. Dia menjadi sahih karena dibantu oleh jalan yang lainnya. Karena itu dari sini kita bisa memahami bahwa hadits sahih ternyata terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Ada sahih li dzatihi dan ada sahih apa? Li ghairihi. Sahih li dzatihi itu yang di atas definisinya yang disebut oleh Syekh. Kalau sahih li ghairihi itu dari hadits hasan berbilang jalannya saling menguatkan, naiklah dia menjadi sahih apa? Li ghairihi. Kemudian berikutnya wa dhaif. Hadits dhaif ma khala min asy-syarti sahih wal hasan. Hadits dhaif itu apa yang selamat dari apa yang kosong, apa yang tidak ada padanya syarat hadits sahih dan tidak ada pula padanya syarat hadits hasan. Nah, jadi hadits dhaif secara umum tidak ada padanya sifat hadits sahih dan tidak ada padanya sifat hadits apa? Hasan. Kalau sifat-sifat hadits ini tidak ada padanya, maka dia pasti masuk ke dalam hadits dhaif. Iya. Baik.
Tapi kata beliau, wayasilu ila darajatil husn, ila darajatil hasan idza ta'addadat turuquhu ala wajhin yajburu ba'daha ba'dan wa yusamma hasanan li ghairihi. Akan tetapi hadits dhaif ini naik ke derajat hadits hasan apabila jalannya berbilang, ya, dengan bentuk sebagian dari jalan itu bisa saling menguatkan. Ini diberi syarat, ya, sebab seluruh hadits dhaif bisa naik ke hadits apa? Ke hadits hasan. Tapi bentuk dhaifnya adalah dhaif yang bisa dikuatkan oleh yang lainnya. Bisa dikuatkan oleh yang lainnya. Jadi kalau ada hadits yang lemah, tapi kelemahannya mungkin menerima dukungan dan bisa mendukung, ya, dia mempunyai beberapa jalan periwayatan, saling menguatkan, naiklah dia ke derajat hadits hasan. Tetapi dia disebut dengan nama apa? Hasan li ghairihi wa yusamma hasanan li ghairihi. Jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa hasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasan li dzatihi, itulah definisi yang disebut oleh Syekh di sini. Dan yang kedua adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi asalnya dari hadits yang dhaif, kelemahannya tidak terlalu lemah, bisa saling menguatkan karena banyak jalannya, naiklah dia menjadi hadits apa? Hasan li ghairihi. Kata Syekh rahimahullah, wa kullu hadhihi al-aqsami hujjatun siwa ad-dha'if. Falaysa bihujjah, lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha. Kata beliau, seluruh bentuk-bentuk yang disebut di atas selain hadits lemah, ya, semuanya seluruh yang disebut di atas selain hadits lemah adalah hujjah, boleh dipakai berhujjah. Kecuali hadits lemah. Hadits lemah itu dhaif, tidak boleh dipakai berhujjah. Tidak boleh dipakai berhujjah, tetapi tidak apa-apa disebut sebagai syawahid dan semisal dengannya. Ya, kalimat Syekh di sini tidak apa-apa disebut sebagai syawahid. Ya, kelihatannya beliau tidak inginkan makna syawahid sebagai pendukung riwayat, tapi syawahid bermakna di dalam penyampaian. Kalau ada sesuatu misalnya disampaikan ingin didukung, ya, oleh hal-hal dari hadits dhaif, itu tidak ada masalah. Dan ini letak silam pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang masalah meriwayatkan hadits dhaif. Ya, tentang meriwayatkan hadits dhaif. Dan yang benarnya bahwa tidak boleh meriwayatkan hadits yang telah diketahui kelemahannya di kalangan para ulama. Sebab hadits yang dhaif itu hadits yang tidak bisa dijamin penyandarannya kepada Nabi. Dan seorang tidak boleh menyadarkan kepada Nabi apa yang dia tidak ucapkan. Nabi telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta terhadapku secara sengaja, hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Tapi dalam hadits-hadits yang sifatnya fadailul a'mal, berkaitan dengan keutamaan amalan, sebagian ulama ada yang membolehkannya, tapi mereka memberi syarat-syarat. Mereka memberi syarat-syarat. Seperti hadits lemah itu tidak terlalu kuat kelemahannya, tidak terlalu lemah, kelemahannya ringan. Kemudian yang kedua, haditsnya itu bukan di dalam usul, bukan di dalam perkara pokok berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum, tapi dia di dalam perkara yang sifatnya cabang, punya pendukung-pendukung di tempat yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, boleh menyampaikan hadits itu, tetapi dengan bahasa yang tidak mengesankan bahwa hadits itu kuat. Misalnya, dia bahasakan diriwayatkan, iya, diriwayatkan, atau telah ada bentuk riwayat, namun padanya ada kelemahan. Dia kesankan bahwa ada kelemahan pada riwayat tersebut. Yaitu syarat, ya, bagi siapa yang memandang bolehnya. Itu pun syarat-syarat ini sebenarnya kalau ingin diterapkan oleh orang-orang yang biasa meriwayatkan hadits lemah, syarat-syarat ini sulit untuk dia penuhi. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya, jadi selesai sudah, ya. Hadits terbagi menjadi berapa? Dua dari sisi jalan-jalan riwayatnya. Ada hadits mutawatir dan ada hadits apa? Ahad. Hadits mutawatir atau hadits ahad terbagi menjadi berapa? 3. Ada hadits sahih, ada hadits hasan, dan ada hadits dhaif. Kemudian pembahasan berikutnya siyagul ada, konteks di dalam menyampaikan riwayat. Iya. Kata Syekh, lil hadithi tahammulun wa ada. Bagi hadits itu ada tahammul dan ada. Maksudnya orang yang meriwayatkan hadits ada ketentuannya di dalam tahammul. Kalau dia ingin menyandang riwayat, memegang riwayat, ada ketentuannya. Bagaimana cara dia dapatkan riwayat itu?
dia dengar langsung kan dari syekhnya, atau dia baca kepada syekhnya, ya, atau itu adalah sebuah buku dia riwayatkan. Nah, jelas ya, itu tahammul namanya. Kalau ada adalah bentuk menyampaikan. Ketika dia menyampaikan, bagaimana cara dia menyampaikan? Apakah dia berkata haddatsana, atau dia berkata akhbarana, atau dia berkata qara'na, ya, atau dia berkata amba'ana, atau dia berkata ajazana, atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Jadi dalam penyampaian hadits ada sighah tahammul dan ada fatahammul akhdul hadits anil ghair. At-tahammul artinya apa? Mengambil hadits dari selainnya. Ini kalau dia mengambil dari guru, ya cara mengambilnya itu disebut tahammul. Wal ada iblagul hadits ilal ghair. Kalau al ada, setelah dia mempelajari hadits, menghafal hadits, dia ingin sampaikan, cara menyampaikannya itu disebut apa? Disebut ada. Kalau dia sampaikan kepada orang lain. Iya. Kemudian kata beliau walil ada'i siyagun minha. Dan di dalam al-ada, di dalam menyampaikan riwayat itu ada beberapa sighah. Ada beberapa sighah konteks yang dipakai. Minha diantaranya haddatsani, menceritakan kepadaku. Kapan dipakai kalimat menceritakan kepadaku haddatsani? Kata Syekh liman qara'a alaihi syekhu. Iya. Ini dipakai kalau dia menerima hadits itu dari lafaz syekh. Syekh langsung yang membaca. Jadi si murid duduk, syekhnya membaca riwayatnya. Dia dengar hadits itu langsung dari mulut syekh. Maka disebut lainnya apa? Dia kalau disampaikan hadits yang diambil dari guru itu, maka si murid berkata, haddatsani syekh fulan. Maksudnya syekh dia dengar langsung. Jelas ya? Kemudian yang kedua, akhbarani liman qara'a alaihi syekh. Atau qara'a huwa ala syekh. Kalimat akhbarani, mengabarkan kepadaku. Kapan ini digunakan? Ya. Liman qara'a alaihi syekh atau qara'a huwa ala syekh. Ini digunakan untuk orang yang syekh membaca kepadanya atau dia membaca kepada syekh. Iya. Tapi asal penggunaan kalimat akhbarani ini kalau dia membaca kepada syekh. Jadi si murid datang, dia baca riwayat kepada syekh, syekhnya mendengarkan riwayatnya. Dia diam atau dia berkata, iya benar riwayatku. Kalau dia diam itu menunjukkan pembenaran bahwa itu memang sudah riwayatnya. Kalau dia berkata, iya benar riwayatku, itu penekanan bahwa memang sudah benar riwayatnya. Nah kalau dia mengambil dengan cara seperti itu, dia baca kepada syekh, inilah yang biasa dibahasakan dengan bahasa akhbarana atau akhbarani, mengabarkan kepadaku syekh. Jelas ya? Tapi kadang kalimat akhbarani digunakan juga oleh sebagian ulama bermakna haddatsani. Bermakna haddatsani. Dan ini istilah di kalangan sebagian ulama tapi tidak banyak yang menggunakannya. Tidak banyak yang menggunakannya. Masyhurnya adalah kalau dia membaca kepada syekh. Iya. Kemudian yang ketiga, akhbarani ijazatan atau ajazali. Mengabarkan kepadaku secara ijazah atau dia memberi ijazah kepadaku. Liman rawa bil ijazah dunal qira. Ini kalau dia mengambil dari syekh secara ijazah dengan bentuk ijazah. Apa itu ijazah? Ya, kita kalau bahasa Indonesia ijazah itu kalau tamat sekolah dapat apa? Dapat ijazah. Ya. Itu ijazah kalau bahasa Arabnya, bukan ijazah disebut syahadah. Sebab itu persaksian ya. Tapi kalau ijazah yang dimaksud di sini. Kata Syekh wal ijazatu itnuhu litilmid ar-yarwi anhu ma rawahu wa illam yakun bi tariqil qiraah. Ijazah itu seorang guru mengizinkan kepada murid bahwa murid itu boleh meriwayatkan apa yang dia riwayatkan. Walaupun si murid tidak menerima hadits itu dengan jalur membaca. Iya. Dengan jalur membaca. Jadi si murid tidak baca buku-buku riwayat-riwayat syekh semuanya dia tidak baca. Tapi syekh berkata, saya sudah izinkan kamu meriwayatkan riwayat-riwayatku. Maka ini ijazah namanya. Ini disebut apa? Ijazah. Dan kebanyakan orang di masa ini, ya, yang mendapatkan sanad-sanad riwayatan itu bentuknya apa? Bentuknya ijazah. Iya, walaupun masih ada sebagian dari hadits yang dijaga oleh sebagian guru, apalagi di awal-awal buku, itu dibaca langsung oleh syekh dari gurunya. Dibaca langsung dari gurunya secara bersambung. Tapi kebanyakan yang lainnya diambil dengan cara apa? Dengan cara ijazah. Baik. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya. Di sini siyagul ada, hanya 3 disebut oleh syekh. Ya sebenarnya masih ada sighah yang lain ya. Ya karena turuk tahammul itu ada 8 cara tahammul riwayat.
Ya, ada 8 cara tahammulnya. Tidak disebut di sini kalimat amba'ana. Ya, tidak disebut kalimat wajadtu atau a'lamana. Ya, sebab tahammul kadang dia menerima langsung dari mulut guru, kadang dia membaca, ya. Kadang dia diberi ijazah, kadang dia mendapatkan wijada, kadang dia mendapatkan kitabah, kadang dia mendapatkan i'lam dari gurunya. Ya, ada beberapa bentuk tahammul. Jelas ya? Kemudian di sini Syekh membahasakan dengan kalimat haddatsani. Haddatsani ini biasanya dipakai kalau riwayat itu dia terima sendirian, tidak ada orang lain yang hadir. Tapi kalau riwayat itu dia terima, dia ada di situ dan ada orang lain juga yang hadir, maka biasanya dia bahasakan dengan bahasa apa? Haddatsana atau akhbarana. Atau bisa dia katakan haddatsani syekhi wa hadara ma'i ghairi, misalnya dia tambah. Ya, jelas ya, tapi umumnya pakai kalimat haddatsana. Baik. Kemudian berikutnya yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah, pembahasan tentang an-ana. Ya, kata beliau al-an-ana hiya riwayatul hadits bi lafadz an. Yaitu meriwayatkan hadits dengan lafaz apa? An. Wa hukmuha al-ittisal. Hukumnya apa an-ana ini? Bersambung. Illa min ma'rufin bit tadlis, kecuali bagi orang yang dikenal melakukan tadlis. Fala yuhkamu biha bil ittisal illa yusarriha bit tahdid. Maka tidak dihukumi riwayatnya bersambung kecuali kalau dia menegaskan ia mendengar dari guru. Iya, ini hukum umumnya ya pada riwayat mudallis. Iya, bahwa mudallis itu tidak diterima haditsnya kecuali kalau dia memakai kata apa? Kata haddatsana. Ini mudallis. Tapi kalau dia bukan mudallis, asal an-ananya, asal penggunaan kataannya itu bermana apa? Bermana bersambung. Ya, dan hadits mudallis itu sendiri, sebagaimana yang telah kita terangkan di pelajaran mustalah, itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Iya. Sebagian mudallis ada yang tadlisnya sedikit, tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Dia pakai an pun tidak ada masalah. Tapi ada tadlisnya yang banyak, inilah yang tidak diterima darinya kecuali kalau dia memakai lafaz yang tegas mendengar, seperti dia berkata haddatsana, menceritakan kepada kami, atau sami'na, kami mendengar. Nah, itu baru diterima. Jelas ya? Baik, kata beliau hada, ini beberapa pembahasan walil bahthi fil hadits wa ruwatihi anwa'un katsira fi ilmi al-mustalah. Ya, dan di dalam pembahasan hadits dan rawi-rawinya ada bentuk-bentuk pembahasan yang banyak di dalam ilmu mustalah. Wa fi ma asyarna ilaihi kifayah insyaallah taala. Dan apa yang kami isyaratkan di sini insyaallah taala adalah hal yang mencukupi. Jadi Syekh di sini beliau hanya menjelaskan beberapa hal yang diperlukan saja, ya, sesuai dengan kondisi ilmu usul fikih yang beliau terangkan. Jadi beliau tidak ingin menjelaskan tentang seluruh bidang ilmu hadits, ya, seluruh cabang-cabang pembahasan ilmu hadits. Ya, sebab pembahasan tentang ilmu hadits secara lengkap itu ada bidang ilmu khusus tentangnya. Ilmu apa namanya? Ilmu mustalah hadits. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang apa? Al-akhbar. Setelah selesai dalam pembahasan akhbar, Syekh berpindah membahas tentang ijma'. Dan ijma' ini salah satu dari adillah, salah satu dari dalil. Ya, kalau pembahasan sebelumnya itu adalah pembahasan yang dipakai untuk memahami dalil dari Al-Quran dan memahami dalil dari apa? Dari hadits. Sebab Al-Quran dan hadits adalah dua dalil yang disepakati diterima sebagai dalil. Sekarang dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Pembahasan tentang apa? Tentang ijma', tentang kesepakatan. Baik. Apa itu ijma'? Apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Syekh menerangkan definisinya. Kata beliau, ta'rifuhu al-ijma'u lughatan al-'azmu wal-ittifaq. Al-ijma' secara bahasa adalah al-'azm wal-ittifaq. Berazam dan bersepakat. Iya. Itu al-ijma'. Jadi kalau seorang sudah berazam, iya, dia kadang membahasakannya dengan bahasa ajma'tu. Ya, seperti kisah
siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Iya. Apa ayatnya? Iya. Wa ajma'u ala ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Mereka bersepakat, maksudnya sudah berazam ingin melempar Nabi Yusuf di mana? Di lubang sumur. Baik. Dan kadang bermakna ittifaq, bermakna kesepakatan. Ya, bermakna kesepakatan. Kalau seorang misalnya ada beberapa orang, ya, sudah bersepakat melakukan sesuatu, dia katakan ajma'na alaihi, kami sudah bersepakat untuk hal ini. Baik. Ini makna ijma' secara bahasa. Adapun secara istilah, dan sekira dipahami ini ya, makna secara bahasa. Ya, adapun secara istilah, ijma' itu ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Iya. Yang dimaksud dengan ijma' adalah kesepakatan para ahli ijtihad dari umat ini. Kesepakatan para ahli ijtihad dari umat ini. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'i, mereka bersepakat tentang hukum syar'i, sebuah hukum syar'i. Iya. Jadi kalau para ulama ahli ijtihad bersepakat akan sesuatu hukum syar'i setelah Nabi, ya, maka kesepakatan mereka ini itu disebut apa? Disebut ijma'. Disebut ijma'. Ya. Baik. Jadi tampak dari definisi yang disebut oleh Syekh bahwa ijma' ini bukan hal yang sembarangan. Ya. Dan semua orang layak dimasukkan di dalam ijma'. Dihitung ucapannya di dalam ijma'. Ya. Dan ijma' ini, ya, tentunya ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Karena itu Syekh rahimahullah akan menerangkan nanti syarat-syarat ijma'. Baik, beliau terangkan definisi. Setelah beliau sebut definisi secara global, beliau uraikan beberapa keterangan terkait dengan definisi. Kata beliau, faqaraja biqaulina ittifaq wujudu khilafin walau min wahidin fala yan'aqidu ma'ahu al-ijma'. Iya. Kata beliau, ucapan kami di dalam definisi bahwa ijma' itu adalah ittifaq, kesepakatan, keluar darinya kalau masalah tersebut ada khilaf, ada perselisihan. Iya. Jadi kalau para ulama ada silang pendapat di situ, tidak dikatakan ijma'. Walau min wahidin, walaupun satu alim yang menyelisih, satu ulama yang menyelisih. Fala yan'aqidu ma'ahul ijma'. Ya. Fala yan'aqidu ma'ahu al-ijma'. Dengan itu tidak dihitung ijma', walaupun ada satu. Tapi ingat ya, syaratnya nanti akan diterangkan. Dia dari siapa? Mujtahid juga. Iya. Karena itu di sini ada satu pembahasan yang sering dijadikan silang pendapat. Biasanya orang-orang Zahiriyah itu menyelisih pendapat jumhurul ulama. Bahkan sebagian masalah dikatakan ijma', ternyata diselisihi oleh siapa? Orang-orang Zahiriyah, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, dan yang berjalan di atas jalan keduanya. Jelas ya? Apakah pendapat mereka berdua ini bisa dikatakan membatalkan ijma'? Ya, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa keduanya termasuk dari ahli ijtihad. Karena termasuk dari ahli ijtihad, dihitung silang pendapatnya. Iya. Dihitung apa? Silang pendapatnya. Karena itu kadang sejumlah ulama membahasakan ini masalah ijma' para ulama. Ya. Kecuali orang-orang Zahiriyah misalnya. Jelas ya? Dan ini dalam beberapa pembahasan. Iya, di dalam beberapa pembahasan. Dan sebagian ulama yang lain ada yang tidak menghitung sama sekali. Karena itu contoh misalnya di pembahasan zakat perdagangan.
Iya. Jumlah ulama menukil kesepakatan bahwa ada zakat di perdagangan. Tapi dimaklumi bahwa Ibnu Hazm menyelisihi dalam hal itu. Dan yang benarnya tidak dikatakan kesepakatan. Jelas ya? Tapi adanya ulama yang menukil kesepakatan itu memberikan faedah kepada kita bahwa tidak ada yang menyelisihi kecuali siapa? Orang-orang Zahiriyah. Jelas ya? Jadi satu pun yang menyelisihi itu oleh Syekh dihitung membatalkan ijma. Baik. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina mujtahidi, dan keluar dari ucapan kami bahwa ijma itu adalah kesepakatan orang-orang yang berijtihad, ahli ijtihad di tengah umat ini. Ya, dari kalimat ahli ijtihad keluar darinya al-awam wal muqallidun. Keluar darinya orang-orang awam dan orang-orang apa? Muqallid. Ya, awam, muqallid, ya itu bukan alim, bukan orang yang berijtihad. Tidak dihitung. Jelas ya? Tidak dihitung. Ya, karena itu kalau misalnya ada orang yang datang dia bikin pendapat baru, ya, maka itu sudah tidak dianggap lagi merubah ijma. Ya, seperti sekarang ini banyak orang-orang jahil, juhal, ya dhullal, orang-orang tersesat, bikin fatwa-fatwa baru. Ya, bolehlah perempuan jadi imam untuk laki-laki. Ya, boleh sholat dengan dua bahasa. Ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang menyelisihi ijma, menyelisihi kesepakatan apa? Kesepakatan umat. Ya, sudah berlalu 1400 tahun, ya baru ada orang-orang yang lahir setelah itu kemudian menyelisihi kesepakatan. Nah, baik. Jadi itu tidak dianggap ya dari hal-hal yang seperti itu. Nah, apalagi datangnya dari orang-orang yang memang ya bukan hanya awam, bahkan orang-orang yang tersesat. Baik. Ya, karena itu di sebagian pembahasan kadang ada masalah diselisih oleh ahlul bidah. Diselisih oleh ahlul bidah. Namun para ulama tidak menghitung hal itu mengganggu ijma, mengganggu kesepakatan. Ya. Karena yang menyelisihinya adalah ahlul bidah. Dan ahlul bidah tidak dihitung. Kadang disebut ya di sebagian masalah diselisihi oleh Ibnu Ulayyah. Iya. Maksudnya Ibnu Ulayyah di sini bukan siapa namanya? Ismail bin Ibrahim, tapi anaknya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Nah, ini seorang yang bermadhab Jahmiyah. Iya. Seorang yang bermadhab Jahmiyah. Maka tidak dianggap oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Fala yu'tabaru wifaqahum wala khilafuhum." Ada para awam dan muqallidun, ya, dia bersepakat atau menyelisihi tidak dianggap. Sebab memang tidak dihitung di dalam apa? Tidak dihitung di dalam ijma. Tidak dihitung di dalam ijma. Iya. Jadi dia menyepakati, mendukung atau dia menyelisihi tidak dianggap. Sebab yang dianggap adalah siapa? Ahli ijtihadnya di tengah umat ini. Jelas ya? Dan kalimat ahli ijtihad, ya, ini harus dipahami dengan benar. Ya, harus dipahami dengan apa? Dengan benar. Dia punya keahlian untuk berijtihad. Dan ini akan datang nanti pembahasan ijtihad tersebut. Ya. Jangan dia baru penuntut ilmu, ya, baru belajar, kemudian berijtihad sendiri menyelisihi ulama yang ada sebelumnya. Ya. Maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jelasnya? Sama di masa ini. Kalau ada yang mengingkari misalnya bangun masjid dari batu, pakai semen, itu menyelisih kesepakatan ulama di masa ini. Ya. Jelasnya? Menyelisih kesepakatan ulama di masa ini. Maka hal-hal yang muncul dari pengingkaran sebagian orang itu tidak dianggap menyelisihi ijma. Sebab itu dari datanya orang yang tidak punya keahlian untuk apa? Berijtihad. Baik. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina hadhil ummah, dan keluar dari ucapan kami umat ini, jadi ahli ijtihad umat ini. Ya, keluar dari apa namanya? Kalimat umat ini yaitu ijma gairiha, ijma selain umat ini. Ya, kalau bersepakat tapi bukan umat Islam,
umat sebelum umat Islam, fala yu'tabar, tidak dianggap. Yang dianggap adalah siapa? Umat Islam. Wa kharaja biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluar dari ucapan kami setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittifaquhum fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunuhu dalilan, lianna ad-dalil hasala bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. Iya. Sekarang Syekh terangkan. Jadi beliau tambahkan di situ ijma' ahli ijtihad di tengah umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Jadi kalimat setelah Nabi meninggal keluar darinya kalau mereka bersepakat di masa Nabi. Jadi andai kata para sahabat bersepakat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap ijma'? Kata Syekh tidak, dia tidak dianggap ijma' dari sisi dalil. Sebab kalau mereka bersepakat di masa Nabi, yang menjadi dalil bukan ijma', tapi yang menjadi dalil adalah apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau mereka bersepakat, kan Nabi menyetujui mereka. Jadi yang dianggap adalah apa? Kesetujuan dari Nabi. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena itulah kalau sahabat berkata, kami mengerjakan atau mereka mengerjakan di masa Nabi begini. Nah, ini dianggap marfu' kepada Nabi. Secara apa? Secara hukum. Dianggap marfu' secara hukum. Dan itu yang sudah kita bahas ya. Marfu' terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada marfu' hakikatan dan ada marfu' apa? Hukman. Jadi dia marfu' secara hukum. La naqlal ijma'. Dan itu bukan penukilan ijma'. Jadi sekali lagi tidak dinamakan ijma' sahabat, tapi dikatakan itu marfu' secara hukum. Iya, karena para sahabat bersepakat melakukannya, Nabi tidak mengingkari, itu artinya Nabi menyetujuinya. Iya, jadi kesepakatan sahabat itu seakan-akan telah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seakan-akan beliau yang mengucapkannya. Iya, baik. Kemudian kata beliau wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaquhum ala hukmin aqliyin aw adiyin fala madkhala lahu hahuna idzil bahthu fil ijma'i kadalilin min adillati syara'. Ya, baik. Kemudian kata beliau, ucapan kami di dalam definisi ya, bahwa ijma' itu kesepakatan ahli ijtihad umat ini setelah Nabi, kesepakatan terhadap apa? Terhadap sebuah hukum syar'i. Ya, kalimat kesepakatan terhadap sebuah hukum syar'i keluar darinya kalau mereka bersepakat terhadap hukum akli atau hukum apa? Hukum adat. Iya. Karena kita kemarin sebutkan ahkam ada berapa? Hah? Ahkam ada 3. Ahkam apa? Syar'iyah, yang kedua akliyah, yang ketiga adiyah. Ya, jadi kalau hukumnya ahkam akliyah itu tidak masuk di sini. Ya, demikian pula kalau ahkam apa? Akliyah tidak masuk di sini. Yang dihitung kesepakatan di atas hukum apa? Hukum syar'i. Jadi kalau mereka misalnya sepakat iya, tentang bolehnya suatu makanan, ya, maka ini tidak dihitung ijma'. Karena kesepakatannya berkaitan dengan perkara apa? Perkara dunia, perkara yang berkaitan dengan kebiasaan, bukan berkaitan dengan apa? Hukum syar'i. Tidak dihitung kesepakatan. Baik, selesai sudah ya penjelasan tentang definisi. Setelah beliau menguraikan makna definisi ini, iya, Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan bahwa ijma' itu adalah hujjah. Dia adalah dalil yang dipakai berhujjah. Dan ini maksud pokok kenapa dibawakan pembahasan ini oleh penulis di sini. Ya, supaya diketahui bahwa seorang ketika berdalil menjelaskan hukum syar'i, mengeluarkan dalil, dia harus tahu bahwa di antara dalil adalah kesepakatan ijma' di kalangan ulama. Iya. Jadi ijma' itu adalah hujjah. Ijma' adalah apa? Adalah hujjah. Iya. Syekh di sini akan menyebutkan dalil-dalil tentang hujjatul ijma'. Nah, dan disepakatinya, diterimanya ijma' ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Di kalangan para ulama.
perkara yang disepakati diterima. Ya. Karena itu sebagian orang yang meragukan bentuk dari ijma. Iya. Ini tentunya adalah hal yang batil. Ya. Sebagian orang kadang mengatakan, bagaimana mungkin bisa dikatakan ijma? Padahal negeri itu berpencar-pencar, berjauhan. Para ulamanya di berbagai negeri. Iya. Bagaimana bisa diketahui? Semuanya bersepakat. Diketahui semuanya apa? Bersepakat. Dia membuat orang itu ragu. Iya. Dalam ijma. Dan ini adalah hal yang batil. Pertama, karena nas-nas syariat yang akan disebut oleh Syekh itu tegas menunjukkan bahwa ijma apa? Adalah hujjah. Iya. Jadi kalau disebutkan hujjah berarti dia adalah hal yang pasti terjadi. Ada. Terjadi. Tidak mungkin tidak ada. Jelas ya? Nah. Dan secara kenyataan ijma itu terjadi dari masa ke masa. Hingga di hari ini pun. Iya. Para ulama ijma terhadap sejumlah perkara. Seperti para ulama ijma menggunakan mikrofon untuk apa? Mengumandangkan adzan di masjid-masjid. Ada yang menyelisih? Tidak ada yang menyelisih. Iya. Jelas ya? Tidak ada yang menyelisih tentang hal ini. Nah, juga para ulama ijma sepakat bolehnya menggunakan apa? Bolehnya menggunakan keramit atau lantai ini untuk masjid. Iya. Memakai karpet-karpet di masjid. Tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para ulama. Mereka bersepakat. Demikian pula para ulama sepakat membangun masjid menggunakan batu, menggunakan semen. Iya. Ini hal yang apa? Hal yang merupakan ijma, disepakati. Ya. Jelas ya? Di masa ini. Jadi sekali lagi pembahasan tentang ijma ini adalah hal yang terjadi. Ya. Dalil-dalil syariat menjelaskan tentang terjadinya ijma tersebut dan hujjahnya. Baik, Syekh di sini membawakan beberapa dalil bahwa ijma adalah hujjah. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Iya. Firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kalian menjadi saksi-saksi terhadap manusia. Iya. Menjadi saksi-saksi terhadap manusia. Ini ayat. Kata Syekh, faqauluhu syuhada'a 'alan nas. Firman Allah, kalian sebagai saksi-saksi terhadap manusia, yashmalu asy-syahadata 'ala a'malihim wa la ahkami a'malihim. Wasyahidu qauluhu maqbul. Iya. Syuhada 'alan nas, saksi terhadap manusia, ini masuk di dalamnya mempersaksikan amalan mereka dan mempersaksikan hukum amalan mereka. Jadi umat Islam ini dijadikan sebagai saksi-saksi terhadap manusia. Saksi melihat amalan mereka dan saksi melihat hukum amalan mereka. Ya. Dan kalau disebut syahid sebagai saksi, saksi itu ucapannya diterima. Ucapannya apa? Diterima. Iya. Maka umat ini dijadikan sebagai saksi, menunjukkan bahwa kalau mereka bersepakat, ya, itu adalah persaksian mereka. Dan apa yang mereka persaksikan diterima. Menjadi ukuran bagi umat yang lainnya. Menjadi hujjah di sisi Allah terhadap umat manusia. Baik. Kemudian dalil yang kedua, adalah firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Firman Allah Ta'ala, kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iya. Jadi ayat mengatakan kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun. Ya, ini etika ya. Kalau ada perselisihan, dikembalikan kemana? Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada apa? Rasul. Kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, kepada Rasul artinya kepada
sunnah Nabi. Ini kalau kalian berselisih. Jadi pemahaman kebalikan dari ayat, kalau kalian tidak berselisih, bagaimana? Dikembalikan atau tidak? Tidak dikembalikan. Kalau kalian tidak berselisih, maka itu artinya kebenaran yang diterima. Itu pemahaman kebalikan dari apa? Dari ayat. Karena itu kata Syekh, dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Ayat ini menunjukkan bahwa kesepakatan apa yang disepakati oleh para ulama itu adalah suatu kebenaran. Kalau mereka sudah apa? Sudah bersepakat. Iya. Baik. Ini dua ayat ya beliau sebutkan. Ada ayat yang ketiga sebenarnya, lebih banyak disebutkan oleh para ulama, adalah ayat di surah Nisa, ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, ya, perhatikan bahasa ayat ya, mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jadi kalau kaum mukminin sudah punya jalan, sepakat mereka di atas sebuah jalan, dia tidak ikuti, kena ancaman di dalam ayat. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, bahkan ayat ini dari dalil yang paling kuat menunjukkan hujjahnya apa? Hujjahnya ijma'. Iya. Jelas ya? Jadi kalau sudah bersepakat kaum mukminin, iya, ada yang mengambil jalan lain, nah ini berarti dia sudah berada di atas kesesatan, diancam dengan neraka di dalam ayat. Baik, dalil yang ketiga yang disebut oleh Syekh, kata beliau qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang ketiga dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi, sungguhnya umatku ini, iya, tidak pernah bersepakat di atas kesesatan apapun. Iya. Dhalalah di sini apa ininya? Kalimat dhalalah. Dia apa? Mutlak atau am? Mujmal atau zahir? Am. Kenapa dia am? Sebab dia nakirah fi siyaq an-nafi. Iya. Jadi kalau dia nakirah fi siyaqin nafi bermakna umum. Berarti umat itu tidak pernah bersepakat di atas kesesatan apapun. Seluruh jenis kesesatan tidak mungkin ada umat ini bersepakat pada salah satu apapun dari kesesatan itu. Jelas ya? Jadi ini hadis mananya umum, bahwa tidak akan pernah umat itu disentuh oleh kesesatan ketika mereka apa? Bersepakat. Ketika mereka bersepakat. Baik. Ini dalil yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini penjelasan untuk dalil yang ketiga. Ya, dari apa namanya? Syekh rahimahullah. Ini dalil disebut, diistilahkan biasanya oleh Syekh dengan nama dalil nadhari. Ya, dalil dari sisi pandangan yang sehat. Kata beliau an-naqul, kita mengatakan ijma'ul ummah ala syai'in imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan. Iya. Kata Syekh, kesepakatan umat itu hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kesepakatannya adalah hak. Kemungkinan yang kedua, kesepakatannya adalah apa? Adalah batil. Dua kemungkinan. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Iya. Jadi kalau kesepakatannya adalah hak, berarti itu adalah apa? Hujjah. Wa in kana batilan, iya. Kalau kesepakatannya batil, fa kaifa yajuzu an tajma'a hadhihi al-ummatu allati hiya akramul umam 'ala Allah منذ ahdi nabiha ila qiyamis sa'ah ala amrin batil la yarda bihi Allah. Iya. Hada min akbaril muhal. Kalau memang ada yang batil, ini tidak mungkin, kata Syekh.
Sebab bagaimana mungkin dibolehkan umat seperti umat Islam ini yang merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah semenjak masa nabinya Nabi Muhammad hingga hari kiamat, dia adalah umat yang paling mulia. Bagaimana mungkin mereka bersepakat terhadap suatu perkara yang batil yang tidak diridhoi oleh Allah? Ini tidak mungkin. Kata beliau, ini min akbaril muhal, dari kemustahilan yang paling besar. Jelas ya? Baik, kalau begitu hanya ada satu kemungkinan saja yang boleh, bahwa kesepakatan mereka adalah apa? Adalah hujjah, hal yang diterima. Baik, jadi ini sebagian dalil-dalil dari Syekh rahimahullahu taala, iya, yang beliau menerangkan di sini bahwa ijma' itu adalah apa? Adalah hujjah, perkara yang diterima. Iya, perkara yang merupakan dalil pegangan. Nah, setelah kita mendengarkan dalil-dalil tersebut, iya, tampak dengan sangat jelas bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW menegaskan kesepakatan itu diterima. Jadi pasti akan terjadi kesepakatan-kesepakatan di tengah umat. Kesepakatan-kesepakatan di tengah umat, dan itu adalah hal yang apa? Hal yang diterima. Iya. Dan sekarang ini alhamdulillah di banyak masalah kontemporer yang terjadi, ada hal-hal yang bisa ditinjau padanya kesepakatan. Ya, sebab ada lembaga-lembaga fikih internasional, terkumpul darinya ulama di berbagai negeri. Walaupun tidak seluruh ulama dikumpulkan, namun fatwa yang keluar dari lembaga-lembaga tersebut itu dibaca oleh ulama lainnya. Ya, dibaca oleh ulama lainnya. Begitu tidak ada pengingkaran, maka ini bisa dianggap sebagai apa? Sebagai suatu kesepakatan. Jelas ya, dan akan datang nanti ya penjelasan tentang bentuk-bentuk ijma'. Baik. Iya, sebab di masa kita ini terdapat masalah-masalah yang baru terjadi ya di masa ini. Belum ada di masa sebelumnya. Nah, kata beliau, anwa'ul ijma', pembahasan berikutnya bentuk-bentuk ijma'. Iya. Iya, kata beliau al-ijma'u nau'an. Ijma' itu dua macam. Ada yang sifatnya qat'i, dan ada yang sifatnya dhanni. Iya, ijma' dua macam. Ada ijma' yang qat'i. Ijma' yang sifatnya pasti. Ijma' yang sifatnya apa? Pasti. Iya. Dan ada yang sifatnya dhanni, perkara yang merupakan dugaan besar. Terjadi ijma'. Apa yang qat'i? Kata beliau, fal qat'i ma yu'lamu wuqu'uhu minal umma bid-darurah. Iya. Qat'i itu apa yang diketahui terjadinya di tengah umat ini secara darurat. Ya, secara aksioma dia terjadi. Ya. Jelas ya? Tidak perlu pembuktian. Ini sudah dimaklumi, pasti sepakat umat. Kal ijma' ala wujubis salawatil khams. Seperti kesepakatan ahli ijtihad umat ini tentang wajibnya apa? Salat 5 waktu. Iya. Kira-kira ada yang meragukan ini? Hah? Kesepakatan ini? Ini tidak ada yang meragukan. Nah, inilah yang dikatakan qat'i. Ijma'nya apa? Qat'i. Dia ijma' yang pasti. Yang kedua, mereka bersepakat, contohnya tahrimiz zina, terhadap haramnya apa? Zina. Iya. Dan ini dimaklumi, kesepakatan tidak ada yang menyelisihinya. Dan ini hal yang dipastikan, qat'i. Iya. Jelas ya? Jadi ini contoh yang pertama dari ijma'. Iya, ijma' apa namanya? Ijma' qat'i. Kata beliau, wa hadha an-naw' la ahada yunkiru thubutahu. Iya. Wala kaunahu hujjatan. Ijma' qat'i ini tidak seorang pun yang mengingkari ketetapannya. Iya. Kekokohannya bahwa ini adalah hal yang diterima, tidak ada yang mengingkarinya. Dan tidak ada yang mengingkari bahwa ijma' yang seperti ini adalah hujjah, tidak ada yang mengingkari. Bahkan kata Syekh,
wa yukaffaru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Kata Syekh, bahkan orang yang menyelisih ijma' seperti ini itu dikafirkan. Dikafirkan kalau dia tidak tergolong kepada orang yang jahil. Ya, kalau jahil dikasih udzur karena dia jahil. Jelas ya? Ya, anggaplah misalnya dia masuk Islam tapi tinggalnya di sana di hutan di Dayak sana. Ya. Tidak ada radio, ya, tidak kenal HP, tidak pernah hubungan, tidak tahu apa itu syariat kecuali dia asyhadu an la ilaha illallah, begitu saja masuk Islam. Ya. Nah, ini mungkin tergambar ya, walaupun kemungkinannya apa? Kemungkinannya kecil. Iya. Jelas ya? Hal-hal yang sebenarnya dimaklumi oleh setiap muslim bahwa salat itu salah satu dari apa? Rukun Islam. Jelas ya? Baik. Iya. Namun di sini saya perlu berikan rincian ya, bahwa hal-hal yang sifatnya siapa yang mengingkarinya dikafirkan. Iya, sebab ada ijma' sifatnya qat'i di kalangan para ulama. Namun yang qat'i ini ada dua macam. Ada yang qat'inya jelas, semua orang tahu. Wajibnya salat, haramnya zina, semua orang paham ya. Ya. Dan ada yang sifatnya qat'i tapi diketahui oleh alim ulama saja. Ya, yang mengetahuinya orang-orang tertentu saja. Jelas ya? Orang-orang tertentu saja. Iya. Contoh misalnya di pembahasan warisan, kalau ada orang yang meninggal, dia meninggalkan seorang putri, ya, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan dia meninggalkan saudara laki-laki, iya, maka putrinya mengambil 1/2, cucu perempuan dari anak laki-lakinya mengambil 1/6, dan lebihnya diambil oleh saudaranya. Dan ini ijma', sepakat ulama. Sifatnya apa? Qat'i. Iya. Tapi tidak semua orang paham ini. Iya kan? Tidak semua orang apa? Memahaminya. Baik. Kalau begitu, dari ijma' tersebut, ya, ini dikatakan qat'i sebab dinukil dengan sanad-sanad yang mutawatir. Ya. Dinukil dengan sanad-sanad yang mutawatir dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi ini ijma' ini tidak semua orang paham, tidak semua orang mengetahuinya. Dia disepakati qat'i di kalangan para ulama, tapi tidak semua orang mengetahuinya. Jadi kalau begitu, ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya apa? Khafi. Iya, baik. Kemudian yang kedua kata beliau adh-dhanni, ijma' yang sifatnya dhanni. Iya. Kata beliau adh-dhanni ma la yu'lamu illa bitatabbu' wal istiqra'. Dhanni itu apa yang tidak diketahui ijma' tersebut kecuali dengan tatabbu' dan istiqra'. Kecuali dengan apa? Tatabbu' dan istiqra'. Tatabbu' itu dia teliti. Iya. Dia lacak. Iya. Jadi kalau dia ingin melihat suatu masalah, dia baca di seluruh madhab. Iya. Dia lihat ucapan setiap alim. Jelas ya? Itu tatabbu'. Istiqra', dia melakukan apa? Penelitian terhadap hal tersebut. Dan ini dua hal, kalau dia lakukan dengan cara yang sudah tepat, dianggap tatabbu' dan istiqra', dia adalah hujjah. Iya. Jelas ya? Adalah hal yang hujjah. Nah, dan disinilah letak keahlian para ulama fikih di dalam menyingkap apa-apa yang ijma' di kalangan para ulama. Karena itu ada buku-buku khusus di kalangan para ulama tentang ijma'. Ya, ada al-ijma' karya Ibnu al-Mundhir.
Ada al-ijma' karya Ibnu Abdul Bar. Ada al-ijma' karya Ibnu Hazm. Iya. Ada al-ijma' karya Ibnu Hazm. Dan ada sebagian ulama menukil ijma' di buku-bukunya. Yang paling banyak menyebut ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, iya, An-Nawawi sering sekali menyebut ijma'. Ya. Dari mana ijma' tersebut? Itu sifatnya dhanni. Mereka sebutkan sebagai ijma' karena mereka tatabbu dan apa? Istiqra. Mereka teliti dan mereka lacak. Ya. Mereka lihat tidak ada silang pendapat. Karena itu mereka katakan disepakati oleh ulama. Jelas ya? Nah, kalau ijma'nya sifatnya seperti ini, nah inilah yang banyak ini asalnya diterima. Iya. Kecuali kalau tampak ada penyelisihan di situ. Jelas ya? Karena itu di sebagian masalah, sebagian ulama berkata ijma', sepakat. Tapi ternyata setelah diperiksa ada yang menyelisihi. Nah, kalau sudah pasti ada yang menyelisihi, maka di sini tidak dikatakan lagi apa? Tidak dikatakan lagi ijma'. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi ini ijma' yang kedua. Namanya dhanni. Kata beliau waqad ikhtalafa al-ulama'u fi imkani thubutihi. Ya, ini pembahasan para ulama berbeda di dalam kemungkinan terjadinya, ya. Perbedaan di dalam masalah apa? Kemungkinan terjadinya. Adapun dia sebagai hal yang hujjah, ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Hal yang dimaklumi bahwa dia adalah hujjah. Dan ucapan Syekh di sini, qad ikhtalafa ulama, para ulama berbeda pendapat. Ini kalimat perbedaan pendapat bukan hal yang besar ya. Memang betul ada bentuk perbedaan pendapat tapi sedikit. Hal ini jarang. Perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Ya, jelas ya? Dan Syekh berkata wa arjahul aqwal fi dalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah. Dan ucapan yang paling rajih dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam aqidah wasithiyah. Wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana alaihi salafus salih. Itba'dahum kathara al-ikhtilaf wa intasharat al-ummah. Kata Syekhul Islam ijma' yang mundabit, iya, ijma' yang ukurannya itu kuat adalah ijma' yang terjadi di masa as-salaf as-salih. Ya, kalau digunakan kata salaf as-salih itu 3 generasi, sahabat, tabi'in, dan apa? Tabi'ut tabi'in. Sebab di 3 generasi ini masih mudah mengukurnya. Itba'dahum kathural ikhtilaf. Sebab setelah 3 generasi banyak apa? Banyak silang pendapat. Wa intasyaratil ummah. Dan umat apa? Dan umat berpisah-pisah. Iya. Baik. Ini ucapan Syekhul Islam. Maksudnya ijma' yang mudah untuk dilacak. Mundabit. Tapi bukan artinya setelah 3 generasi tidak ada ijma'. Bukan artinya seperti itu. Setelah 3 generasi, iya, mungkin terjadi ijma'. Dan tadi saya sebutkan ya ada beberapa ijma'. Iya. Adan menggunakan mengumandangkan adan menggunakan mikrofon, ini ijma' disebut oleh beberapa atau disebut oleh sebagian ulama kita di masa ini bahwa ijma' di kalangan para ulama tentang apa? Hal tersebut. Jelas ya? Jadi ini mungkin ya pada sebagian masalah. Tapi kalau ingin mundabit, mudahnya mengukur ijma' memang di masa sahabat. Sahabat iya, 1 generasi ya, bisa dilacak dan ditatabbu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau setelahnya ini sudah terlalu luas wilayah umat itu. Jelas ya? Dan sudah banyak perselisihan. Tapi bersamaan dengan itu ada hal-hal yang masih disebut oleh para ulama. Mereka bersepakat di dalam perkara tersebut. Baik. Jelas sampai sini ya? Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah. Iya. Kata beliau wa'lam anna al-ummah la yumkinu an tajma' ala khilafin dalilin sahihin sarihin ghairi mansukh. Iya. Ini di sini beliau ingin membuka satu permasalahan.
apakah mungkin terjadi umat ini bersepakat di atas sesuatu, ternyata kesepakatannya menyelisihi dalil? Ya. Mungkinkah itu terjadi? Nah, Syekh menerangkan bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, ini sebenarnya judul pembahasannya di sini. Ya. Ya, kalau bertanya mungkinkah umat ini bersepakat di atas sesuatu, ternyata sesuatu itu menyelisih dalil? Jawabannya itu tidak mungkin. Kata Syekh, ketahuilah bahwa umat tidak mungkin bersepakat di atas sesuatu yang menyelisih dalil yang sahih, sharih, tegas, tidak mansukh. Jadi tiga apa? Tiga pensifatan dalil itu. Pertama, dalilnya apa? Sahih. Ya. Kalau ada yang berkata, oh, para ulama bersepakat sesuatu tapi menyelisihi hadits, ternyata diperiksa haditsnya dhaif. Ya. Maka ini tidak dihitung, ya. Ya. Baik. Ternyata ada yang berkata, oh, para ulama bersepakat sesuatu menyelisihi hadits sahih, tapi ternyata haditsnya ghairu sharih, tidak tegas menunjukkan apa? Menunjukkan makna tersebut. Iya, maknanya mujmal atau mengandung beberapa kemungkinan makna mushtarak dalam maknanya. Jelas ya? Berarti dia ghairu sharih. Iya. Atau dia mungkin sahih, sharih, tegas, tapi ternyata haditsnya adalah hadits yang mansukh, sudah terhapus apa? Hukumnya. Nah, kalau begitu, sekali lagi, begitu ulama bersepakat pada sesuatu, kemudian ada yang dapat dalil, kelihatannya dalil ini menyelisih kesepakatan ulama, nah itu bisa dipastikan. Pasti dalil yang dia pegang ada masalahnya. Dia tahu atau dia tidak tahu? Jelas ya? Pasti dalil yang dia pegang ada masalahnya. Apakah dari sisi kesahihannya, atau dari sisi memahami dalilnya, atau dari sisi dia sudah apa? Mansukh. Jelas ya? Karena itu kata Syekh, fa innaha la tajma illa ala haq. Umat ini tidak bersepakat kecuali di atas kebenaran. Iya. Karena itu kata beliau, wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalika. Apabila engkau melihat sebuah ijma', kamu sangka itu ijma' yang diselisihi, fanzur. Maka sekarang silahkan kamu periksa. Fa imma yakuna ad-dalilu ghairu sahih, mungkin saja dalilnya itu tidak sahih. Au ghairu sharih, mungkin dalilnya tidak tegas. Au mansukhan, atau mungkin dalilnya adalah dalil yang sudah dihapus hukumnya. Au fil mas'alati khilafun la ta'lamuhu, atau di dalam masalah ada perselisihan kamu tidak ketahui. Dalam masalah ada perselisihan kamu apa? Tidak ketahui. Ya. Jadi kadang ada seorang dia baca suatu masalah, para ulama sepakat sesuatu. Iya. Dia dapatkan dalil menyelisih kesepakatan. Dia periksa dalilnya tegas. Ya. Dalilnya sahih, tidak dimansuh. Ya. Dia berkata, ulama sepakat, kok menyelisih hadits yang sahih? Maka ini pasti ada silang pendapat, tapi dia tidak tahu. Jelas ya? Pasti ada silang pendapat dan dia tidak tahu. Nah, karena itu, di antara hal yang penting, ya seseorang di dalam apa? Di dalam menilai dalil, iya. Dia hendaknya, atau di dalam dia membahas fikih, ketika dia seorang masuk dalam pembahasan fikih, sering para ulama sebut ya, ini masalah sepakat para ulama. Nah, kalau ada kalimat sepakat, asalnya ijma' diterima. Tapi tidak semua orang yang berkata ini disepakati oleh ulama, kemudian ucapannya apa? Diterima. Kan begitu? Maka ini perlu pembahasan, kesepakatannya itu benar atau tidak. Nah, karena itulah biasanya, apalagi kalau masalahnya ya, terlihat bahwa kesepakatan itu menyelisih dalil, maka dia harus pertajam di situ. Benarkah ulama sepakat di sini atau tidak? Jelas ya? Benarkah ulama sepakat atau tidak? Iya. Kalau dia lacak dan dia lacak, pasti dia akan dapatkan bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. Ya, sekarang Syekh berpindah kepada syurutul ijma', syarat-syarat ijma' itu. Baik. Kata beliau syurutul ijma'. Ya, apa syarat-syarat ijma'? Lil ijma'i syurutun minha. Ijma' itu punya syarat-syarat. Iya.
Minha diantaranya ayyasbuta bitariqin sahih imma yakuna imma masyhuran bainal ulama au naqiluhu thiqatan wasiyal ittila'. Iya. Kata beliau, ijma itu disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, ijma tersebut telah sabit, telah kokoh, telah syah dengan jalan yang sahih. Iya. Jadi ini yang pertama ya, kalau seorang ingin berkata diterima ijma, dia memakai ijma, harus dia periksa dulu penukilan ijma'nya ini dengan jalan yang syah atau tidak. Iya. Jelas ya? Sebab kalau tidak syah, maka ini artinya dia tidak boleh berdalil dengan apa? Hal tersebut sebagai ijma. Sebab silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Maka bagaimana jalan yang sahih, yang benar seseorang itu bisa menukil? Iya. Jalannya apakah itu masyhur di kalangan ulama? Yang pertama. Jadi kalau dia baca masuk dalam pembahasan fikih, dia buka sebuah masalah. Ya, di satu buku dikatakan ini ijma di kalangan ulama. Dia baca buku yang lainnya juga dikatakan ijma. Dia baca buku yang lainnya juga dikatakan ijma, dikatakan ijma. Nah, ini menenangkan hati. Jelas ya? Menunjukkan bahwa ijma'nya dinukil dengan jalan yang apa? Jalan yang sahih. Ya. Karena itu kadang sebagian ulama mengingatkan bahwa Ibnul Mundir dan Ibnu Abdul Bar kadang-kadang bergampangan menukil ijma. Kadang-kadang. Jelas ya? Sebagian masalah dinukil ijma, tapi sebenarnya silang pendapat ulama di dalam hal tersebut. Jelas ya? Jadi seorang yang masuk di dalam pembahasan fikih, ketika dia dapat kalimat ijma, dia periksa, dia pastikan. Karena itulah tadi ada ijma dhanni dengan tatabbu dan apa? Istiqra'. Tetap dia periksa. Kalau ada yang menyelisihi, ya, tidak langsung dia katakan, oh ijma'nya batal. Tidak, dilihat dulu bentuk penyelisihannya bagaimana. Siapa yang menyelisihi? Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, iya, jalan yang benar, ijma' itu syah dengan jalan yang benar. Kalau yang menukilnya seorang yang thiqah, luas ittila'nya, iya, luas pengetahuannya. Ibnu Qudamah berkata, ini ijma' di kalangan para ulama. Ya wajar Ibnu Qudamah. Iya. Dia hafal pendapat-pendapat para ulama di berbagai negeri. Ya, dia tidak hafal pendapat ulama Hambaliyah saja. Dia hafal pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah. Dan dia hafal ya ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau mengetahuinya. Jelas ya? Iya. Karena itu kalau beliau berkata ijma' di kalangan ulama, ini sangat dipertimbangkan. Ucapan siapa? Ibnu Qudamah rahimahullah. Demikian pula Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ajib di dalam hal ini. Iya. Karena beliau dimaklumi ya bagaimana ittila'nya. Iya. Setiap cabang ilmu apapun beliau masuk di situ. Ya, seakan-akan dia yang paling pandai di cabang ilmu itu. Iya. Yang paling pandai di cabang ilmu tersebut. Iya. Sampai disebutkan kalau beliau duduk di kalangan orang-orang Hanafiyah, beliau membacakan buku-buku orang Hanafiyah, orang-orang Hanafiyah kenalnya bahwa Ibnu Taimiyah ini orang Hanafi. Ya. Adalah orang apa? Hanafi. Dia tahu kedetailan-kedetailan madhabnya. Jelas ya? Padahal beliau ya, di banyak pembahasan beliau mensyarah buku-buku apa? Hanbaliyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau duduk di kalangan ulama Syafi'iyah, seakan-akan beliau adalah imamnya ulama Syafi'iyah. Ini di fikih. Ya. Jangankan di fikih, di pembahasan ilmu bahasa Arab saja. Ya. Ibnu Taimiyah pernah menegur seorang ahli bahasa di masanya. Ya, dia berkata, di dalam kitab Sibawayh itu ada 70 kesalahan. Kamu tidak tahu dan tidak pula yang lainnya tahu. Ya. Perhatikan. Bagaimana dia punya kritikan terhadap kitab apa? Sibawayh. Jadi orang yang seperti ini yang luas ittila'nya, ya, kadang beliau menukil ijma' itu diterima. Ya, hal yang diterima. Dan di banyak perkara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma' dan memang itu adalah hal yang
dimaklumi di kalangan para ulama. Di pembahasan akidah, di pembahasan fikih, di pembahasan muamalah dan selainnya. Karena itu hingga hari ini buku-buku beliau masih menjadi rujukan manusia. Iya. Untuk melihat pendapat-pendapat para ulama. Ya, sebab beliau kalau membawakan sebuah masalah beliau uraikan ini, pendapat ini. Beliau mengetahui ya. Iya, ini pendapat dari mana berasal. Nah, kalau sepakat beliau akan terangkan bahwa itu adalah disepakati oleh para ulama. Baik, jadi ini syarat yang pertama ya dalam penukilan ijma. Ijma tersebut harus dinukil dengan jalan yang sahih. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua kata beliau wa alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Hendaknya ijma tersebut tidak didahului dengan ya, perselisihan yang sudah tetap. Ya. Perhatikan ya. Tidak didahului dengan perselisihan yang apa? Sudah tetap. Iya. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'. Kalau sudah diselisih setelah itu, maka tidak ada ijma'. Tidak ada apa? Tidak ada ijma'. Lianna al-aqwala la tabtulu bimauti qailiha. Iya. Karena ucapan-ucapan itu tidaklah menjadi batil atau tidak menjadi gugur karena meninggalnya orang yang mengucapkannya. Baik. Jadi maksudnya di sini kalau ada ijma, dulunya sudah silam pendapat. Setelah itu sepakat. Setelah itu apa? Sepakat di kalangan ulama. Ya. Maka apakah dikatakan sepakat di sini? Jawabannya tidak, sebab sudah ada apa? Silam pendapat. Misalnya sahabat ada dua pendapat dalam sebuah masalah. Iya. Setelah itu datang para ulama sepakat setelahnya. Sepakat apa? Setelahnya. Maka di sini tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan ijma. Iya. Karena sudah ada dua pendapat. Ya. Sudah ada dua pendapat. Ya. Dan pendapat-pendapat yang sudah ada itu tidak menjadi batal karena orang yang mengucapkannya meninggal. Tidak. Baik. Ini pendapat yang dipandang oleh Syekh di sini. Salah satu pendapat ya dari kalangan ulama. Sebagian ulama yang lain, iya, mereka menganggap bahwa ijma itu tidak disyaratkan di satu masa saja. Kalau sudah berselisih masa yang pertama, masa yang keduanya. Alhamdulillah. Ya, misalnya masa pertama, masa sahabat berselisih, iya, tidak disyaratkan ijma itu tidak terjadi setelahnya. Ya kalau bersepakat di masa yang kedua, iya, menurut pendapat sebagian ulama, dia tetap disebut kesepakatan, walaupun ada silang pendapat sebelumnya, disebut sebagai apa? Sebagai ijma. Jadi di sini ada dua pendapat. Ya kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin di sini, ya. Kalau misalnya di masa sahabat sudah ada dua pendapat, maka tidak ada lagi ijma apa? Setelahnya. Ya. Pendapat yang kedua, kalau misalnya di masa sahabat ada dua pendapat, maka di masa setelahnya masih mungkin dikatakan apa? Ijma. Ya. Karena menurut pendapat yang kedua ini, dalil tentang ijma itu berlaku umum, tidak dibatasi pada apa? Pada satu masa. Ya. Namun biasanya di dalam praktek fikihnya itu dibahasakan oleh para ulama, ini masalah disepakati di kalangan para ulama. Tapi kadang mereka terangkan bahwa dulu memang di kalangan para sahabat silang pendapat. Namun setelah itu mereka apa? Mereka bersepakat. Mereka bersepakat. Jelas ya? Kalaupun ada silang pendapat di kalangan para sahabat pada sebagian hal, silang pendapat ya seperti di dalam masalah mengusap di atas sepatu. Iya. Syah dari 3 orang sahabat, mereka menyelisih, memandang tidak mengusap di atas sepatu. Tapi syah juga dari 3 sahabat itu, bahwa mereka sudah rujuk dari pendapatnya. Kembali dari apa? Pendapatnya. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi sepakat para sahabat tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum, ini bentuk seseorang itu mengenal adanya ijma. Iya.
Kemudian kata Syekh di sini, fal ijma'u la yurfa'u. Ya, fal ijma'u la yarfa'u al-khilaf as-sabiq, wa innama yamna' min huduthi khilaf. Hadha huwa al-qawl ar-rajih li quwwati ma'khadhihi. Iya. Kata beliau, ijma' tidaklah mengangkat perselisihan pendapat yang telah lalu. Hanya saja ijma' itu menahan terjadinya perselisihan setelahnya. Jadi kalau sudah terjadi ijma' di masa sahabat, misalnya ada perselisihan di kalangan para ulama setelahnya, itu sudah tidak berpengaruh. Ijma' sudah apa? Sudah terbentuk di kalangan sahabat. Nah, jadi inilah pendapat yang kuat kata Syekh karena kuatnya sisi pendalilannya. Wakila, ada pendapat lain. La yushtaratu dzalika. Ada yang mengatakan tidak disyaratkan. Fayasihhu ayyan aqida fil asri tsani ala ahadi al-aqwal as-sabiqah. Ya. Jadi menurut pendapat ini bahwa ijma' itu boleh syah di masa yang kedua. Ya. Di atas salah satu dari pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ada dua pendapat, setelah itu sepakat para ulama setelahnya di atas salah satu dari dua pendapat itu, maka menurut pendapat yang kedua ini syah diterima. Wa yakuna hujjatan ala man ba'dahu, dan menjadi hujjah terhadap orang setelahnya. Jelas ya? Jadi beliau sebutkan dua pendapat ya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin sendiri menguatkan pendapat apa? Pendapat yang pertama. Kata beliau, wala yushtaratu ala ra'yil jumhur. Ini masalah lain ya, inqirab al-asr. Ini pembahasan lain. Ya. Kata beliau, wala yushtaratu ala ra'yil jumhur inqirab asril mujmi'ina fayan'aqidul ijma'u min ahlihi bimujarradi ittifaqihim. Kata beliau, tidak disyaratkan di atas pendapat jumhur, ya, bahwa orang yang bersepakat itu sudah selesai masanya. Tidak disyaratkan. Fayan'aqidul ijma' min ahlihi bimujarradi ittifaqihim. Jadi kalau tidak disyaratkan, ijma' sudah terbentuk sekadar mereka bersepakat. Ya. Jadi contoh misalnya para sahabat sudah bersepakat sesuatu. Jadi kesepakatan sudah diterima. Walaupun sahabat belum meninggal semuanya. Jelas ya? Ada yang berkata kesepakatan diterima nanti. Kalau sahabat semua sudah meninggal, baru dihitung apa? Kesepakatan. Baru dihitung kesepakatan. Ya, ada yang mensyaratkan seperti itu. Nah, tapi Syekh berkata tidak disyaratkan. Menurut pendapat apa? Jumhurul ulama. Ya. Sebab ketika sudah bersepakat, tentunya tidak boleh menyelisihi apa? Menyelisihi kesepakatan. Ya, karena itu kata beliau, la yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Ya, tidak boleh bagi mereka, orang yang di masa itu, dan tidak boleh bagi orang yang datang setelahnya menyelisih kesepakatan tersebut. Li'annal adillah ala annal ijma' hujjah. Ya. Kenapa? Beliau menguatkan pendapat jumhur bahwa ijma' sepanjang sudah terbentuk sudah cukup dikatakan ijma', walaupun orang-orang yang berijma' belum meninggal semuanya. Belum selesai masanya. Ya, kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa ijma' adalah hujjah secara mutlak. Dia ijma' adalah hujjah secara apa? Secara mutlak. Iya. Tidak disyaratkan padanya harus berlalu dulu masanya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, "Walianna al-ijma' hasala sa'at ittifaqihim, faman alladhi yarfa'uhu?" Iya. Dalil yang lainnya dari sisi nazar, kata beliau, karena ijma' itu telah terjadi saat mereka bersepakat. Jadi kalau itu sudah terjadi, apa yang bisa mengangkatnya? Apa yang bisa mengangkatnya? Ya tentunya tidak ada yang bisa mengangkatnya. Baik, jadi saya tutup ini masalah yang berapa? Masalah lain ya dibawakan di sini oleh Syekh. Judul pembahasannya, apakah ijma' itu disyaratkan masa orang-orang yang berijma' berlalu dahulu, berakhir dahulu? Iya. Atau tidak disyaratkan? Itu judul pembahasannya. Kalau pendapat jumhurul ulama, apa? Disyaratkan atau tidak? Tidak disyaratkan. Jadi sepanjang sudah bersepakat, anggaplah misalnya para sahabat sudah ijma' terhadap sesuatu. Iya. Maka tidak disyaratkan ijma' ini berlaku menunggu para sahabat meninggal dulu semuanya. Tidak disyaratkan. Jelas ya? Baik. Iya. Kemudian Syekh berpindah ke masalah lain. Iya. Nah ini berkaitan dengan masalah etika. Iya.
Kata beliau, wa idza qala ba'dul mujtahidin qawlan aw fa'ala fi'lan washtahara dzalika. Oh ini masalah lain ya. Ini disebut dengan nama ijma' sukuti. Baik. Wa idza qala ba'dul mujtahidin qawlan aw fa'ala fi'lan washtahara dzalika baina ahli al-ijtihad wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'ala al-inkar. Iya. Ini masalah judulnya tentang hujjah apa? Tentang ijma' apa? Sukuti. Tentang ijma' sukuti. Ya, saya perlu terangkannya bahwa ijma' itu apa? Ada beberapa bentuk. Ini bentuk-bentuk lain lagi dari ijma'. Iya. Kalau Syekh tadi membagi bentuk, ijma' terbagi dua ya. Ada yang qat'i, ada yang apa? Dhanni. Sekarang kita bagi ijma' dengan bentuk lain. Iya. Ijma' itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada ijma' qauli. Ijma' dalam bentuk apa? Ucapan. Iya. Jadi para ulama bersepakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan. Nah, ya, ijma' qauli ini kadang dibahasakan juga dengan nama ijma' sharih. Ijma' sharih, ijma' tegas. Di mana para ulama yang berijtihad mereka mengucapkan hal tersebut. Ijma' yang kedua namanya ijma' fi'li. Ijma' dalam bentuk perbuatan. Iya. Di mana para ulama yang berijtihad mereka mengerjakannya, melakukannya. Ya, para ulama tersebut. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Maka ini ijma' apa namanya? Ijma' fi'li. Ijma' yang ketiga adalah gabungan antara qauli dan fi'li. Ya, sepakat para ulama, ada yang ucapannya, ada yang hal tersebut dengan ucapannya, ada yang hal tersebut dengan apa? Dengan perbuatannya. Jadi kesepakatan terjadi, ya, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan apa? Perbuatan. Nah, yang terakhir adalah ijma' sukuti. Ini yang ingin dijelaskan di sini oleh Syekh. Ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu apa? Iya, sebagian ahli ijtihad berbuat sesuatu, berucap sesuatu. Iya. Dan ijtihadnya ini tersebar di kalangan para ulama ahli ijtihad. Dan para ulama ahli ijtihad tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang menyalahkannya. Iya. Baik, diamnya para ulama tersebut apakah dianggap ijma'? Kesepakatan? Nah, inilah makna sukuti. Sebab sukuti artinya apa? Diam. Jadi ijma' diam. Ya, ini definisinya. Jadi ijma' sukuti itu sebagian dari ahli ijtihad berucap sesuatu atau beramal sesuatu. Iya. Dan oleh yang lainnya didiamkan, tidak diingkari. Padahal ini hal yang tersebar. Hal yang apa? Yang masyhur. Iya. Apakah ini hujjah? Nah, di sini kata Syekh rahimahullah, faqila yakunu ijma'an. Pendapat pertama dia dianggap ijma'. Ada beberapa pendapat ya. Syekh di sini sebutkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama dia dianggap ijma'. Wa qila yakunu hujjatan la ijma'an. Ada yang berpendapat dia hujjah tapi bukan ijma'. Hujjah tapi bukan ijma'. Betul dipakai sebagai dalil sebab itu ucapan hal yang dipegang tetapi dia bukan ijma', tidak dianggap apa? Ijma'. Ini pendapat yang keberapa? Kedua. Pendapat yang ketiga, wakila laisa bi ijma'in wala hujjah. Ada yang berpendapat dia bukan ijma' dan bukan pula apa? Bukan pula hujjah. Ya, dan pendapat yang keempat ini yang dikuatkan oleh Syekh di sini. Pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat kata beliau, in qaradu qabla al-inkar fa huwa ijma'. Kalau mereka semuanya sudah berlalu masanya dan tidak ada yang mengingkari, maka itu disebut apa? Disebut ijma'. Iya. Disebut ijma'. Contoh misalnya sebagian sahabat, ada 5 orang sahabat berbuat sebuah perbuatan. Tersebar perbuatan ini tengah sahabat. Tidak ada yang mengingkari dari sahabat. Ya, jadi Syekh menganggapnya hal yang diterima kalau masa sahabat sudah berlalu, seluruh sahabat sudah meninggal, tidak ada pengingkaran dari mereka. Jelas ya? Tidak ada pengingkaran dari mereka. Ini baru dianggap apa? Diterima oleh Syekh. Iya. Kata beliau, kenapa itu diterima? Lianna istimrara sukutihim ilal inkirat ma qudratihim alal inkari dalilun ala muwafaqatihim. Karena mereka yang diam terus tidak mengingkarinya
sampai masa mereka selesai, ya, padahal mereka mampu mengingkari kalau memang itu mungkar, itu adalah dalil menunjukkan bahwa mereka setuju, ya, dengan pendapat tersebut. Kata Syekh, wa hadza aqrabul aqwal. Inilah pendapat yang paling dekat. Ini pendapat yang paling dekat. Ini pendapat Syekh rahimahullahu taala, ya. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ijma sukuti itu hujjah secara mutlak. Iya, dia berpendapat dengan pendapat yang pertama, dihitung sebagai ijma. Jelas ya? Nah, dia dianggap hujjah secara mutlak. Mereka berdalilkan dengan hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila yaumil qiyamah. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, dan orang yang mencela mereka sampai hari kiamat. Jadi di dalam hadis hanya disebut satu kelompok, dipuji oleh Allah sebagai hujjah di tengah makhluk. Kalau begitu, hal yang seperti ini sama sifatnya dengan apa? Ijma sukuti. Karena itu sebagian para ulama memandangnya sebagai hal yang hujjah secara mutlak. Jadi secara umum, pendapat yang mengatakan hujjah secara mutlak itu bagus, dan pendapat Syekh rahimahullahu taala juga di sini punya sisi pendalilan yang kuat. Baik. Iya, selesai sudah ya di sini pembahasan tentang ijma. Iya. Dan dari sini saya ingin mengingatkan sebuah etika. Iya. Bahwa di dalam pembahasan ijma, ya, kenapa diterangkan oleh para ulama sebagai, selain kita mengetahui bahwa itu adalah sebagai hujjah, agar faedah lainnya adalah supaya orang mengenal kadar dirinya. Ya. Jangan dia datang, para ulama berbeda pendapat, hanya ada 2 pendapat di kalangan para ulama, dia datang setelah itu bawa pendapat ketiga. Ya. Jelas ya? Jadi kalau para sahabat hanya berbeda pendapat 2 pendapat, jangan ada yang datang setelah itu membawa pendapat yang keberapa? Pendapat yang ketiga. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Sebab dia membuat apa? Jalan baru di dalam beragama. Dan ini dari etika yang hendaknya, ya, diperhatikan. Dari etika yang hendaknya diperhatikan. Baik. Jadi ini pembahasan tentang ijma, ya, bagaimana kondisinya, keadaannya, dan bagaimana sikap-sikap para ulama tentang ijma tersebut, yang memberikan kepada kita gambaran-gambaran secara global, ya, dari pembahasan ilmu usul fikihnya dan dari pembahasan fikihnya juga. Dari pembahasan ilmu fikihnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sudah berakhir waktunya ya untuk kali ini. InsyaAllah ta'ala pembahasan kias kita baca di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.